perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial diganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Setelah itu ada mekanisme kerja sistem pemerintahan. A. Pembentukan kabinet. Setelah pemilihan umum, partai atau koalisi partai yang mendapatkan kursi mayoritas di DPR berhak membentuk kabinet. B. Tanggung jawab kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada DPR dan dapat dipecat melalui mosi tidak percaya jika dianggap gagal menjalankan pemerintahan atau tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen. C. Peran presiden. Presiden berfungsi sebagai kepala negara yang lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dan simbolis. Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. D. Proses pengambilan keputusan. Keputusan pemerintahan diambil berdasarkan konsensus antara anggota kabinet, dan setiap keputusan harus mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Yang terakhir ada contoh pelaksanaan sistem pemerintahan. Yang pertama ada Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman atau Masyumi dari tahun 1951 sampai 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo atau PNI dari tahun 1952 sampai 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sostrowijoyo I atau PNI dari tahun 1953 sampai 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap atau Masyumi dari tahun 1955 sampai 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sostrowijoyo II atau PNI dari tahun 1956 sampai 1957. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada Kabinet Juanda atau Second Kabinet dari tahun 1957 sampai 1959. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Di antaranya yang pertama ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, berdiri pada 7 November 1945. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia, dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto, berdiri pada 29 Januari 1945. Yang ketiga ada Partai Sosialis Indonesia, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, berdiri pada 20 November 1945. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf, berdiri pada 7 November 1945. Yang kelima ada Partai Buruh Indonesia, dipimpin oleh Yono, berdiri pada 8 November 1945. Yang keenam ada Partai Rakyat Jelata, dipimpin oleh Sultan Dewanis, berdiri pada 8 November 1945. Yang ketujuh ada Partai Kristen Indonesia, dipimpin oleh DS Probowinoto, berdiri pada 10 November 1945. Yang kedelapan ada Partai Rakyat Sosialis, dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri pada 20 November 1945. Yang kesembilan ada Persatuan Marhaen Indonesia, dipimpin oleh J. Beasa, berdiri pada 17 Desember 1945. Yang terakhir ada Partai Katolik Republik Indonesia, dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri pada 8 Desember 1945. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut.
Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi, maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Satrudmijojo 1 pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi. Rakyatlah yang menjadi hakim. Mencari sistem ekonomi nasional. Menurut Sumitro, pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru yang ia praktikkan pada sektor perdagangan. Gagasan ini lalu dituangkan dalam program Kabinet Natsir yang disebut sebagai Plan Sumitro berupa program Benteng. Namun, program ini justru disalahgunakan oleh para pemilik lisensi yang dia jual kepada para pedagang Cina, sehingga memunculkan perusahaan Alibaba. Usaha lain dari pemerintah adalah melalui gerakan Asaat yang memberikan lisensi khusus kepada pengusaha pribumi pada Oktober tahun 1956. Tetapi, kebijakan ini justru memunculkan golongan yang membenci kalangan Cina. Selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, pemerintah juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret tahun 1950, Menteri Keuangan yaitu Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syafruddin. Upaya lain juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun yang bertujuan mendorong munculnya industri besar, perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal. Dulu Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi dan penumpukan hutang. Beberapa faktor diantaranya, yang pertama ada permasalahan jangka pendek berupa tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Yang kedua,
ada permasalahan jangka panjang berupa bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Yang ketiga, ada Indonesia tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali hasil perkebunan dan angka defisit yang semakin meningkat. Yang keempat, ada politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang ditempuh untuk permasalahan tersebut adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro, yang mana sasarannya adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Dilakukan pula perundingan finansial ekonomi atau FINEC pada 7 Januari 1956 di Belanda dengan mengajukan beberapa rancangan, yaitu yang pertama ada pembatalan persetujuan FINEC hasil KMB. Yang kedua, ada hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, ada hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 sebagai bentuk pelaksanaan FINEC secara sepihak.